Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Al-Hikam. Pada malam hari ini kita sampai ke halaman 89. Kalau di JPG atau gambar yang saya kirim itu yang paling bawah, halaman yang 89 paling bawah, baris paling bawah, Maminha. Sholawat serta salam semoga tetap tertimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, wa minha, dan ikut tetap setengah saking alamat ulama akhirat. Jadi kita kemarin membahas tentang keyakinan dan seterusnya, itu membahas tentang ulama akhirat. Jadi pembahasannya panjang sekali itu. Niku jenengan runut itu pirang minggu niku bahas tentang masalah keyakinan. Ulama akhirat tentu adalah yang yakin. Prosesnya seperti kemarin. Nah, sekarang di antara salah satu tanda ulama akhirat yang lain itu adalah ayyakuna hazinan. Ayyakuna utawi yen to ono sapa wong alim ulama akhirat iku hazinan, wong kang sedih, mungkasiron kang pecah atine, mutrikon tur andilu, somitan tur meneng. Jadi ulama akhirat, salah satu dari tanda-tanda ulama akhirat diantaranya itu adalah sedih. Sedih dalam pengertian betapa dia itu mengingat akhirat. Maka kesedihannya itu mengingat akhirat itu adalah dalam rangka untuk mempersiapkan ke akhirat itu. Mungkasiron yang pecah hatinya. Pecah hatinya itu dia rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutrikon, dilu itu ya tidak banyak bicara. Mutrikon itu dilu ya tidak dangak kayak gitu, karena memang dia itu tahu selalu diawasi oleh Allah. Jadi jarang sekali orang-orang yang jarang itu dalam pengertian ada orang yang dangak gini, tapi dalam pengertian juga bukan dangak kesombongan, tetapi untuk memperlihatkan keunggulan Islam, keunggulan ilmu. Somitan tur meneng, yaitu orang yang banyak diamnya, karena lebih banyak berpikir tentang akhirat itu. Yadharu kang pertelo opo asarul khosyah, labete wedi, ala hayatihi ing atase tingkai alim. Di alim itu banyak merasa takut. Jadi kalau orang takut nih nggak banyak senyumnya, nggak banyak tertawa terbahak-bahak. Berarti itu semua nggak boleh toh Pak, seneng itu kan. Nanti akan kita padukan. Jadi niki nggak banyak nanti di bawah gitu. Di antaranya itu adalah orang yang kelihatan seneng karena rahmat Allah, tapi hatinya selalu bertawakal kepada Allah. Bukan kelihatan sedihnya, tapi senengnya yang kelihatan. Nah, nanti ada penjelasannya. Wa kiswatihi lan penganggone alim. Jadi pakaiannya itu juga bukan pakaian yang menunjukkan kegebiarannya, kecintaannya pada dunia. Intinya bukan bentuknya nggih. Nanti intinya bukan bentuknya. Berarti nggak boleh Pak nganggo klambi apik. Lane pas jagong manten piye gitu. Kalau pertanyaan macam. Wasiratihi lan lakune alim, wa harokatihi lan obahe alim. Wasukunihi lan menenge alim. Jadi
rasa takutnya kepada Allah itu terlihat di dalam tingkah lakunya, pakaiannya, di dalam gerakannya maupun di dalam menengnya. Itu kelihatan takutnya kepada Allah. Wanutkihi lan ngucape alim, ngucapnya juga begitu. Wasukutihi lan kendele alim atau diamnya alim, itu kelihatan rasa takutnya kepada Allah. Layang duru ilaihi, layang duru ora ningali marang ilaihi marang alim sapa nadirun wong kang ningali illa wakana illa kejaba wakana angin khale ana apa nadruhu oleh ningali nadir iku mudzakiron ngelingake lillahi marang Allah taala maha dhuwur Allah. Jadi niki sing angel niku nggih, sing angel. Dirasakake dhewe-dhewe. Salah satu tanda ulama akhirat itu adalah kalau kita melihat kepada dia, ulama itu, maka kita ingat Allah. Nah, tapi kan ada orang itu kalau dilihat ingatnya apa? Ingatnya duit. Ingatnya jabatan. Tapi kalau ulama akhirat itu kalau kita lihat, maka kita akan ingat kepada Allah. Wakanat lan ono apa suratuhu gambare alim atau performanya iku dalilan nuduhake ala amalihi ing atase amale alim. Fal jawadu mongko utawi fal jawadu mongko utawi jaran kang bagus iku ainuhu utawi kahanane jawat iku mir'atuhu kaca pangilone alim. Maknanya jadi dia itu bisa dijadikan kaca benggala atau kaca cermin bagi orang-orang yang ingin meneladaninya. Jadi amalnya itu bisa diteladani. Nah, kalau nun sewu ulama akhirat, mungkin ulama akhirat niku yang sebagian yang jatap-jatap kan mboten saged ditiru. Masa jenengan arep niru sing napa mboten kelambenan niku. Tapi kan terkenal beliau jatap. Ada itu saya berkali-kali tahu itu. Karena sering ke rumahnya teman saya yang Mbah Bolong. Ingat Arif? Beberapa kali didatangi orang yang jatap-jatap gitu. Nah, yang nggak bisa ditiru yang kayak gitu. Wa ulama ul akhirah utawi ulama akhirat iku yu'rafuna bisa diweruhi bisimahum kelawan tetengere ulama akhirat fis sakinati ing dalem antenge wadzillati lan inone watawadui inone niku rasa hina kepada Allah watawadu lan asore niku tawadhu. Jadi ulama akhirat itu bisa dikenal dengan tanda-tanda dalam ketetangannya, di dalam rasa hinanya kepada Allah maupun juga ketawaduannya. Waqad qila lan teman-teman diucapake ma'al basa ora menganggo sapa Allahu Allah abdan ing kawula libsatan kelawan penganggo aksana kang luwih bagus min khusyuin kelawan ketimbang khusyuk fi sakinatin ing dalam sertane anteng. Fahiya mengko utawi khusyuk iku libsatul anbiya penganggone para nabi. Dan ada sebuah ucapan bahwasannya Allah itu tidak memakaikan pakaian yang paling bagus kepada hamba-hambanya melebihi khusyuk. Dan khusyuk itu adalah pakaian para nabi. Jadi
tetenger atau alamat atau tanda yang paling utama bagi seseorang itu adalah khusyuk. Khusyuk niku bisa dilihat, dirasakan oleh pribadi masing-masing. Kan kesulitan kita melihat khusyuknya orang. Karena kalau ya kecuali orang yang bisa menembus sampai ke kedalaman. Orang-orang yang kasaf itu biasanya. Tapi kalau orang-orang yang belum kasaf, itu yang dilihat ini khusyuk perilaku belum tentu menunjukkan dalamnya. Karena Allahu Akbar kayak khusyuk banget gitu. Tapi karena ternyata nang pinggire atau di situ ada presiden. Wah, jadi presiden umpamanya sholat nang Solo kayak masjid apa? Masjid Sayyid. Wah, jenengan melu kono jadi jamaah nang kono. Oh, ketok khusyuk gitu loh. Ono presiden. Nah, itu bukan khusyuk. Nah, yang khusyuk bener itu ono presiden, ono gurune, ora ono gurune, ora ono khusyuk. Wasima sholihin lan tondo-tondone wong kang padha saleh kabeh. Waswidikin lan wong kang padha temen kabeh. Wal ulama ilan pira-pira wong alim. Jadi khusyuk itu adalah tandanya orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang syidik maupun ulama akhirat. Wa amma tahafutu anapun utawi ambelara tahafut ambelarae at-tahafut kacau gak jelas. Wa ahmad tahafutulan anapun utawi ambelarae fil kalami ing dalem ucapan wa tasadduku lan wa tasadduku meli meli li melito watasadduku lan watasadduk bukan pakai shot tapi pakai sin. Ini hubungannya sama mulut. Belepotane cangkem. Wa amma tahafautu lan anapun utawi ambelarae atau kacunya fil kalami ing dalam guneman. Watasadduku dan belepotannya mulut. Wal istighraku lan ambangetake fil dhahki ing dalam geguyon. Wal khidda'u lan kasare tumindak fil harokati ing dalam obah. Wan nutki lan ngucapake fakullu dzalika mongko iku utawi sekabehane kacaunya pembicaraan, belepotan, tenggelam atau kebangetan di dalam tertawa, tumindak kasar maupun tumindak kasar di dalam ucapan, itu semuanya adalah min asaril batori, setengah saking labete lacute ati, wal amni lan rumangsa aman, wal ghaflah lan lali an adimi iqabillah saking agungi saking gedene siksane Allah Ta'ala. Itu tondo-tondo yang jelek. Wasadi disukhtihi lan bangete bendune Allah. Jadi kalau orang itu mengingat azab Allah, mengingat siksa Allah, maka dia akan sebaliknya dari yang tadi itu. Dia akan bicara tenang, dia akan bertindak tenang, ya, tidak banyak ketawa. Itu adalah tanda. Wahua utawi kullun dzalik iku dakbu abna dunya. Jadi semuanya tadi yang disebut itu adalah piro-piro wong kang anggo ceki anake dunia. Al-ghafilina kang padha lali kabeh anillah saking Allah Ta'ala. Dunal ulama'i
ora pira-pira wong kang alim bihi kelawan Allah. Jadi tapi niki sekali lagi nggih. Jadi tidak hanya melulu bisa dilihat dari itu. Wong kalau banyak tertawa, orang kalau kasar, enggak melulu dari itu. Tetapi nek bendino ketok kaya ngono dan memang orang itu kelihatan ya mungkin seperti itu. Pikirannya hanya abna dunia tadi. Hanya masalah dunia dan dia tidak kenal atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan ulama. Ya angel aja. Lah Pak sing kasar-kasar ngoten niku kita kan nggak tahu hatinya. Tapi nek bendino ngono wae ya patut diduga tapi gimana? Ya sejatinya kita nggak tahu. Makanya ini adalah peringatan untuk kita sendiri. Gitu. Peringatan kita untuk sendiri, kita tidak banyak ketawa yang melalaikan Allah. Nek sampean ketawa itu sambil ingat Allah bisa toh? Ya iso wae, tapi patut enggak? Kalau ketawanya wajar patut, tapi kalau ketawa terbahak ya isin dhewe toh. Yang dibersani Gusti Allah. Ya, tapi sekali lagi itu yang bisa tahu untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang ya ono wong nyamar toh. Wong nyamar itu diantaranya jane wong yang apik atine eling Gusti Allah tapi biyen ora ketok ya sering guyon wae. Tapi hatinya bisa berdetak, tetap tunduk. Tunduk ya wis kaya tunduk nggih Gusti, nggih Gusti. Nek maca Al-Qur'an itu ono apa? Nggih Gusti, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ada juga orang yang kalau nek wong jelek kan bahasa Al-Qur'an sami'na wa asoina. Saya dengar tapi saya maksiat. Wa hadza utawi iki ma dzakartuhu li annal ulama krana sedune ulama iku salah satun iku telu kama kaya barang kola kang wis dawuh sapa Sahlun At-Tustari Sahla At-Tustari rahimahullahu taala. Jadi Sahla At-Tustari niku memberi tanda, merumuskan tanda bahwasanya ulama akhirat itu alimun bi amril lahi ta'ala, ngerti dengan perintah-perintahnya Allah Ta'ala. La bi ayyamillah, ora kelawan piro-piro dinone Allah atau siksone Gusti Allah. Wahum utawi alim bi amrillah iku alamuftuna, wong alim kang aweh fatwa fil halali ing dalam halal wal haram lan haram. Wahada utawi iki wahadalah ilmu utawi iki ilmu iku la yurisu iku la yurisu ora amurukake apa hadal ilmu al khasyata ing wedi Allah. Wa alimun maksudnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu tidak bisa mewariskan kepada pemiliknya untuk takut kepada Allah. Ini pendapatnya Sahal Astustari. Wa alimun lan wong alim billahi kelawan Allah Ta'ala maha luhur Allah, la bi amrillah ora kelawan perintah Allah, wala bi ayyamillah lan ora kelawan dinone Allah. Dinone Allah itu maksudnya maliki yaumiddin itu. Ini hari pembalasan Allah. Wahum utawi alim billah iku umumul mukminin, umume wong kang mukmin kabeh. Wa alimun lan wong alim billahi lawan Allah Ta'ala maulur Allah bi amrillah kelawan perintah Allah Ta'ala. Wa bi ayyamillah lan wong alim bi ayyamillah kelawan dinone Allah Ta'ala. Wahum lan utawi alim yang billah wa bi amharillah wa bi ayyamillah, nah iku asyidikun, yaitu orang-orang yang temenan, orang-orang yang sidik, wal khasyatu, orang-orang yang sidik titik. Jadi
Sahal At-Tustari niku membagi ulama ada 3. Ulama fikih yang mengajarkan, yang berfatwa halal haram. Ilmu halal haram niku tidak mewariskan takut kepada Allah. Ada juga orang-orang yang tahu dengan perintah Allah tetapi tidak tahu dengan hari-hari siksanya Allah. Itu adalah umumnya orang mukmin. Dan yang ketiga itu adalah orang alim yang tahu billah, tahu Allah, dengan tahu bi amrillah, perintah Allah, wa bi ayyamillah, dan hari-hari siksanya Allah. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang syukur. Gampangane niku yakinnya niku sudah penuh tentang hari-hari siksa Allah. Makanya dia menjadi orang yang sungguh-sungguh. Wal khasyatu utawi wedi, wal khusyuk ulan khusyuk, innama taglibu iku pamestine ngelindih alaihim ing atase syudiku. Jadi rasa takut dan rasa khusyuk itu meliputi orang-orang yang syidik tadi itu. Wa arada lan ngarepake bi ayim bi wa arada lan ngarepake sapa Sahal At-Tustari bi ayamillah lawan hari-hari Allah anwa'a ukubatihi ing pira-pira wernane pira-pira siksane Gusti Allah. Al-ghamidati kang samar. Wa ni'ami hilan pira-pira nikmate Allah al-batinati kang samar. Jadi maksudnya wa bi ayyamillah. Jadi orang yang syidik itu ngerti billah, tahu Allah, lalu tahu perintah-perintahnya Allah, tahu hari-hari Allah. Maksudnya tahu hari akhirat. Yakinnya penuh. Allati afado kang lembreha kang ngeluberi. Allati afado kang ngeluberi sapa Allah ha ing atase pira-pira zaman kang ngeluberi sapa Allah ha ing alati ala kuruni ing atase pira-pira zaman asalifati kang dingin. Wallahi koti lan zaman kang tetemu mburi. Faman mongko utawi sapane wong ahato iku ahato ngeliputi apa ilmune man bidzalika kelawan mengkono billah bi amrillah bi ayyamillah aduma mongko agung apa khaufuhu wedine man. Kalau orang tahu Allah, orang tahu perintah-perintah Allah, orang juga tahu tentang siksa-siksa Allah yang akan datang, maka dia menjadi besar takutnya kepada wa dhahara lan pertelo apa khusyu'uhu khusyuke wa. Wa qala lan dawuh sapa Umar, sahabat Umar radhiyallahu an. Ta'allamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu. Wa ta'allamu lan belajar sapa sira kabeh lil ilmi marang ilmu as-sakinati kang ngantengake. Dibelajarlah ilmu as-sakinah, ilmu yang ngantengake ati, wal waqori lan antenge awak, wal hilm lan aris berlaku lembut, wa tawadhu lan padha andap asara sapa sira kabeh liman marang wong tata'allamuna kang padha sinau kabeh minhu saking wal yatawadhu lan becik tawadhu sapa wong lakum marang sira kabeh man sapa wong yata'allamu kang ngaji sapa man minkum saking sira kabeh. Wala takunu lan ojo ono sapa sira kabeh min jaba biratil ulama setengah saking lajute ulama. Fala yakumu mongko ora ngadeg apa ilmu sira kabeh bijahlikum sebab bodohe sira kabeh. Niki sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an niku dawuh, ndaklah kalian belajar ilmu
Dan belajar itu adalah untuk belajar ilmu itu adalah untuk menjadi tenang, sakinah, maupun anteng, maupun juga menjadi penyabar. Hilm niku penyantun. Watawadhu, dan hendaklah kalian itu tawadhu kepada orang yang mengajari kalian. Dan kalau kalian yang mengajari, hendaklah kalian tawadhu kepada orang yang diajari. Dan hendaklah kalian bukan orang-orang yang termasuk ulama yang memaksa. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan berdiri, fala yakumu. Ilmu itu tidak akan berdiri. Ilmu itu tidak akan terwujud dengan kebodohan kalian. Itu sabdanipun atau pendapatnya sahabat Umar bin Khattab. Wa yuqalu lan diucapake ma atallahu abdan ilman. Ma atta wa yuqalu lan diucapake apa ma dawu atta wa yuqalu lan diucapake ma atallah ora paring sapa Allah abdan ing kawula ilman ing ilmu illa atahu angin paring sapa Allah ma'ahu ing dalam sertane ilmu khilman ing sikap aris wa tawadhu'an lan andap asor wa husna khuluqin lan bagus budi pekerti wa rifqan lan alus. Jadi ada sebuah ungkapan, ilmu itu tidak diberikan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali disertai juga beserta ilmu tersebut sifat hilm, sifat penyantun, sifat tawadhu maupun husnul khuluq atau bagusnya budi pekerti maupun halus. Lah kok enten wong nggadahi ilmu tapi kasar ngoten Pak. Berarti yang sing diparingke dudu ilmu niku, baru pengetahuan. Kan dawuhipun jelas nggih. Bahwasannya yang takut kepada Allah adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Fadzalika mengko utawi mengkono ilmun wa ya dzalik iku al ilmun nafi adalah ilmu yang manfaat. Itulah ilmu yang manfaat, itu adalah ilmu yang disertai dengan sikap santun, sikap tawadhu maupun budi pekerti yang baik dan bersikap halus. Wa fil asari lan iku tetep ing dalam hadis asal. Man utawi sapane wong ata kang paring hu ing man sapa Allahu Allah ilman ing ilmu wasudan lan zuhud wa tawadhu'an lan tawadhu wa husnal khuluqin lan apike aluse baguse budi pekerti. Bahwa mungko utawi man iku imamul muttaqin, imame wong kang padha takwa kabeh. Barang siapa yang diberi oleh Allah ilmu, zuhud, tawadhu, budi pekerti yang baik, maka itulah orang yang disebut imamul muttaqin. Nek gak ngono piye? Nek gak ngono ya imam. Artinya kalau dibalikkan begini, ya sesungguhnya orang-orang yang disebut sebagai orang mutakin itu adalah orang yang mempunyai ilmu, yang zuhud, yang tawadhu dan budi pekertinya baik. Kalau tidak seperti itu ya belum gitu aja. Karena kita kan juga nggak tahu ya, orang ini kan berkembang. Ada yang berkembang semakin baik, ada yang kemudian terperosok semakin jelek itu orang. Nek dereng selesai hidup kita itu, maka kita tidak usah mencap orang lain. Artinya, oh orang itu kok begini ya, kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Tapi tidak usah mencap, wis neraka kuwi neraka. Ini ku bahaya. Karena orang niku kita itu bisa terperosok, orang itu bisa taubat dan bangkit. Masing-masing kan begitu. Ya semoga saja kita
husnul khotimah. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis. Inna min khiyari ummati, setune iku tetep setengah saking pilihane umatku, kauman ono kaum. Jadi pilihan umat Nabi Muhammad niku pun apik to. Itu masih ada umat golongan yang terpilih. Nah, niki yang saya sebut tadi. Golongan yang terpilih itu adalah kauman, sekelompok kaum muslim yadhakuna kang podo angguyu sapa kaum daron kelawan banter min saati rahmatillah krana ningali jembare rahmati Gusti. Jadi di antara muslim itu ada sekelompok umat yang terpilih. Di antara umat muslim itu ada sekelompok golongan yang terpilih, yaitu orang yang tertawa karena tertawanya banget, tapi karena mengerti rahmatnya Gusti. Waya bekuna sirron, tapi mereka itu kalau nangis diam-diam. Jadi kalau malam, gampangannya kalau malam itu dia nangis. Kalau siang dilihat orang itu tertawa karena memperlihatkan rahmati Gusti Allah. Kalau malam dia nangis. Waya bekuna sirron, lan nangis dalam keadaan diam-diam min khaufi adzabihi krana wedi adzabe Gusti Allah. Abdanuhum badannya mereka itu fil ardi ing dalem bumi, badannya di bumi, wa qulubuhum lan atine kaum tadi, atine sekelompok orang itu tadi fis sama ing dalem langit. Arwahuhum utawi pira-pira ruhnya kaum fit dunya ing dalem dunya, wa uquluhum utawi pira-pira akalnya sekelompok orang itu fil akhirat di dalam akhirat. Ya tamasyuna padha lumaku sapa kaum bisakinati kelawan anteng wayatakarrubuna lan padha peparek sapa kaum bil wasilati kelawan lantara. Ini saya baca nih. Baca bahasa Indonesia. Dalam sebuah hadis ada sebuah ungkapan. Dalam sebuah hadis berarti Rasulullah hingga dawuh ya. Sesungguhnya di antara umatku itu ada sekelompok muslim. Itu karakternya adalah dia itu ketawa karena rahmat Allah dan menangis diam-diam karena takut adabnya Allah. Badannya di bumi, hatinya di langit. Ruhnya di dunia, akalnya di akhirat. Mereka itu jalan di bumi ini dengan tenang dan mereka taqarrub ilallah dengan wasilah. Wasilah apa? Wasilah niku cara-cara metode mendekatkan diri kepada Allah. Waqala lan dawuh sapa Al-Hasanu Hasan. Al-hilmu utawi sifat aris atau santun iku wazirul ilmi, perdana menterine ilmu. Warifku lan sifat alus iku abuhu bapake ilmu. Watawadu lan utawi andap asor iku sirbaluhu, kurunge ilmu. Al-Hasan berkata, sifat santun itu adalah perdana menterinya ilmu, dan sifat halus itu bapaknya ilmu. Tawadhu itu adalah klambi kurung atau bajunya ilmu. Waqala lan dawuh sapa Bishr bin Hars. Man utawi sapane wong to iku tola banyu pri sapa man arya sata ing dadi kepala atau dadi pemimpin bil ilmi kelawan ilmu patakor roba mongko peparek sapa man ilallah marang Allah taala bibuktihi sebab perkara kang dibenci Allah.
barang siapa yang mencari menjadi pemimpin dengan ilmu, maka dia itu seakan-akan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang dibenci Allah. Mungkin betul. Mau mendekatkan diri kepada Allah dengan lantaran mencari ilmu yang untuk menjadi pemimpin. Tapi itu adalah dibenci oleh, berarti dia tidak akan mungkin mendekatkan diri kepada Allah. Ngoten lho maksudnya. Saat niki orang cari ilmu itu yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya mungkin karena akhir zaman ya semakin sedikit. Kebanyakan orang mencari ilmu itu bukan takarrub kepada Allah. Ya karena memang pun napa nggih jatahe akhir zaman niku ngoten niku. Zamannya. Artinya kalau kita itu adalah anak zaman sekarang yang masih tetap memegang cita-cita untuk mencari ilmu, untuk mendekatkan diri pada Allah, itu nggih, tidak banyak. Tapi nggih, gak oleh sombong. Oleh sombong wis balik mana gitu. Ya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang mencari ilmu karena ingin atau berniat untuk mendekatkan diri pada Allah. Fa innahu mongko setuhune man iku mamqutun dan benci fis sama di langit wal ardi lan di bumi. Jadi orang yang mencari ilmu dan barang siapa yang mencari menjadi pemimpin dengan ilmu, maka seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka dia itu adalah orang yang dibenci di langit maupun di bumi. Di langit di bumi dibenci. Logikanya berikut. Dia mencari ilmu bukan karena lillah. Orang kalau mencari kekuasaan, musuhnya kata apa? Nah, saat ini jenengan lihat di medsos. 3 calon presiden yang sekarang sudah itu. Ini dielek-elek atau? Masing-masing ono sing elek-elek ngoten lho. Si A ya ono sing elek-elek, si B ya ono sing elek-elek, si C ya ono sing elek-elek. Berarti kan kayak dibenci di bumi juga tuh. Kalau mencari kekuasaan. Nggih. Tapi nggih wallahu alam di antara ketiga itu yang lillahi taala sinten kula mboten seprak. Iki deloki dhewe-dhewe kok terus dipilih dhewe-dhewe kan. Wa yurwa lan cerita, wa yurwa lan diceritakake fil Israiliyat ing dalem cerita wong-wong Bani Israil. Cerita Israiliyat. Anna hakiman apa setune wong ahli hikmah sonnafa iku ngarang sapa hakim salasami atin ing 300 wasitina lan suwidak musannafan apane karangane fil hikmah ing dalam ilmu hikmah. Ada seorang ulama ahli hikmah mengarang kitab 360 kitab. Hatta wusifa sehingga disifati sapa hakim bil hakim kelawan wong kang ahli hikmah. Karena masyarakat itu tahu dia itu banyak mengarang kitab di dalam bidang ilmu hikmah, maka dia digelari ahli hikmah. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah taala ila nabiyihim marang nabine Bani Israil. Bani Israil. Kul ngucapa sapa sira, katakanlah li fulanin kepada fulan, kepada orang yang ngarang kitab itu. Qad malakta al ardo, teman-teman ngebei sapa sira al ardo ing bumi nifakon kelawan kemunafikan. Walam turid dan ora ngarepake sapa sira min dzalika kelawan tetep saking mengkono-mengkono karangan bisain kelawan suwiji-wiji wa inni lan setune ingsun
la akbalu iku ora nerima sapa ingsun min nifaqika saking kemunafikanmu sayan ing dalam suwiji-wiji. Jadi diceritakan ada seorang yang mengarang kitab 360 kitab dalam bidang hikmah sehingga dikenal sebagai ahli hikmah. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Bani Israel saat itu untuk menyampaikan kepada orang yang ngarang kitab itu bahwasannya sesungguhnya dia itu tidak mengharapkan Allah dengan karangan-karangannya itu. Oleh karenanya Allah tidak menerima kemunafikannya. Kita sih ilmu hikmah, dianya nggak lillahi ta'ala, berarti dia nggak memahami ilmu hikmah itu. Karena ilmu hikmah itu sesungguhnya adalah menuju kepada Allah. Nah, setelah disampaikan kepada dia, panadima mongko getun sapa arrojulu orang pengarang itu tadi. Patarokalan ninggal sapa arrojul orang yang ngarang tadi, dalika ing mengkunung-kuno ngarang. Berhenti ngarang kitab. Wa khalato lan campur sapa rajul al-amata ing wong umum wa masya lan lumaku sapa rajul fil aswaki ing dalam pira-pira pasar. Wa wakala lan barengi mangan sapa rajul Bani Israil ing Bani Israil umumnya. Wa tawaddoa lan padha andap asyar fin nafsihi ing dalam awake rajul. Fa'uha mongko paring wahyu sapa Allah taala mahluar Allah ila nabihi maring nabine Bani Israil. Kul ngucapa sapa sira lahu ing marang rajul sing tobat mau al-ana ing dalem saknalika. Wufiqtah dan tulungi sapa sira diridho ya marang ridho ingsun. Jadi akhirnya rajul yang ngarang kitab itu setelah dikasih tahu salah seorang nabi, lalu kemudian beliau getun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat lah, cara tobatnya dia menghentikan mengarang kitab. Wis orang ngarang kitab terus nang pasar cari arif saiki ora nulis artikel maneh. Nah, dia ke pasar itu ya wis kayak wong umumi. Biasanya kalau orang itu merasa dia punya ilmu lalu punya ketinggian hati, maka kan orang gelem campur wong-wong liyane. Nah, oleh karena itu menunjukkan kesombongannya. Nah, setelah itu dia ya ke pasar, mangan bareng, tawaduk menjadi tawaduk. Nah, maka kemudian Allah berfirman memberi wahyu kepada Nabi yang tadi menyampaikan bahwasanya sekarang sudah diampuni dan mendapatkan ridho. Boten disalahgunakan nggih. Disalahgunakan itu maksudnya. Wis ora nulis saiki. Boten ngoten niki sekali lagi apa sing ana nang jerone hati. Bukan bentuk-bentuk. Ini memperingatkan kita. Wahaka ganti. Wahaka lan cerita sapa Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, an Bilal bin Sa'din, saking Bilal bin Sa'din. Anahu ing setune Bilal iku kana ana sapa Bilal yaqulu ngucap sapa Bilal. Yang duru ningali sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh ila syurtiyi maring pira-pira polisi payastaidu mengko nyuwun pangreksa sapa ahad billah kelawan Allah minhu saking surti saking polisi. Wayang duru lan ningali sapa ahad ila ulama dunya maring ulama dunya al mutasanniina kang padha gawe kabeh lil khalqi marang masyarakat. Al mutasyawwifina kang padha bronto kabeh ila riyasah marang dadi kepala.
falayam kutu mengko ora benci sapa ahad hum ing ulama dunya wahum khale utawi ulama dunya iku ahakku luwi utama bil makti kelawan dibenci min dzalika syurti ketimbang saking mengkono-mengkono polisi. Jadi Imam Al-Auza'i niku dawuh, orang-orang niku pada menghindar dari polisi. Ternyata sejak dulu itu orang menghindar dari polisi niku banyak. Kita niku kalau di jalan enten polisi kan iso menghindar toh. Sehingga orang-orang itu mohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari polisi. Padahal ada yang lebih harus dihindari dari polisi, yaitu ulama dunia. Fala yamkutuhum bahum ahaqu bil maqti. Sesungguhnya ulama dunia itu seharusnya lebih berhak untuk kita hindari. Jangan sampai ketemu ulama dunia. Waruwiya lan diceritakake apa annahu apa setuhune kelakuan kila dan kila dia ucapake. Ya Rasulullah. Ada orang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ayul a'mali utawi endi-endi pira-pira amal afdalu kang luwih utama. Kala dawuh sapa Rasulullah. Ijtinabul maharimi. Amal yang paling afdal itu adalah menjauhi hal-hal yang haram. Wala yazalu fuka rotban dan ora gingsir-gingsir opo fuka cangkem nira rotban iku teles min dzikrillahi ta'ala saking zikir marang Allah ta'ala. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling afdal? Rasulullah menjawab, yaitu menghindar dari hal-hal yang haram dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ya jawabannya amal yang afdal. Nah, ini salah satunya. Kila dan ucapake fa ayul ashabi khairun. Mengko utawi endi pira-pira kanca khairun iku luwih bagus. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Shahib in dzakartallah a'anaka. Wa in nasitahu dzakaraka. Teman yang paling baik adalah sahabat yang paling baik. Rasulullah ditanya, sahabat yang paling baik itu siapa? Rasulullah menjawab, sahabat yang paling baik itu adalah saat engkau berzikir kepada Allah, maka temanmu atau sahabatmu itu menolongmu untuk terus berzikir. Wa innasi tahu dan saat engkau lupa kepada Allah, zakaroka maka dia mengingatkanmu. Itu adalah sahabat yang baik. Kila lan diucapkan fa'ayul ashabi syarrun dan teman atau sahabat yang jelek itu siapa ya Rasul? Qala Rasulullah dawuh qala sallallahu alaihi wasallam syahibun yaitu seorang sahabat innasita saat engkau lupa lam yudzakirka maka dia tidak mengingatkan. Lupa kepada siapa? Lupa kepada Allah, dia tidak mengingatkanmu. Wa in dzakarta dan saat engkau berzikir ingat kepada Allah lam yu'inka maka dia tidak mengingatkanmu kepada Allah. Enak bahasa Indonesia ya. Kila diucapake fa ayun nas a'lam dan siapakah manusia yang paling berilmu, yang paling ngerti. Fa ayu mongko utawi endi-endi fa ayun nas mongko utawi endi-endi menungso iku a'lamu luwih ngerti. Kala dawuh sapa Rasulullah.
asyadduhum lillah, yaitu asyadduhum luweh wedi-wedine wong lillah maring Allah. Jadi orang yang paling berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena di dalam Al-Qur'an disebutaken sing akhirnya ulama niku lho. Al ulama itu loh terakhir. Lali sampai ya. Kok padha lali. Orang yang paling takut pada Allah adalah ulama atau orang berilmu. Iya sih ayatnya kok padha lali kabeh wong sakmene. Nggih, ya pasti gawe lali berarti. Khasyatan. Asyadduhum lillahi khasyatan. Orang yang paling takut kepada Allah itulah orang yang paling berilmu. Fa akhbirna kila fa akhbirna. Kila lan diucapake fa akhbirna mongko mugi ngabaraken ke kita bikhiyarina kelawan tiang pilihan kita. Nujali suhum mengko ambaturi lungguh sapa ingsun. Niki Rasulullah diminta nasihat, diminta kabar atau berita. Siapakah orang yang paling baik untuk menjadi teman duduk? Siapakah orang yang paling baik menjadi teman duduk? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, alladzina iku wong akeh idaru'u, yaitu orang-orang tatkala engkau lihat dzikira mengko disebut sapa Allahu Allah. Orang yang paling baik jadi teman duduk adalah orang yang saat kalian lihat maka engkau ingat kepada Allah. Dzikira disebut sapa Allahu Allah. Kila fa'ayun nas, dan diucapkan lagi, ditanyakan lagi kepada Rasulullah, siapakah manusia syarrun yang paling jelek? Qala dawuh sapa Rasulullah, Allahumma ghufran. Ya Allah, mugi ngapura panjenengan. Qalu padha matur sapa kaum muslimin. Akhbirna ya Rasulullah, mugi panjenengan ngabaraken ingsun ing kita ya Rasulullah, siapakah orang yang paling jelek? Qala Rasulullah menjawab, al ulama'u idza fasadu, yaitu ulama tatkala dia menjadi rusak. Karena apa? Karena ulama itu kan diikuti banyak orang. Kalau dia rusak maka kerusakannya ditiru oleh banyak orang. Maka dialah jelek-jeleknya orang. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aksaron nas luwe akeh-akeh menungso apane amanan tentreme ati yaumal kiamat ing dalam dina kiamat iku aksuruhum akeh-akeh menungso fikron apane mikire angen-angene fit dunya ing dalam dunya. Wa aksaron nas lan luwe akeh-akeh menungso do apane dohkan guyune fil akhirati ing dalam akhirat aksaruhum iku akeh-akeh menungso bukaan apane nangis fit dunya ing dalam dunya. Jadi Rasulullah niki dawuh bahwasannya orang-orang yang paling tentrem hatine, orang-orang yang tentram hatinya nanti di hari kiamat adalah orang yang sering berpikir di dunia. Dan sebanyak-banyaknya orang yang tertawa di akhirat nanti adalah orang yang sering nangis di akhirat. Di dunia. Wa asad dan nas, dan luwih banget-bangete menungso apane farohan
kebahagiaane fil akhirati ing dalam akhirat itu adalah atwaluhum hasanan luwe dawa-dawane menungso apane hasanan susahe fid dunya ing dalam dunia. Banyak berpikir, banyak nangis, banyak sedih ya di dunia. Di, di akhirat akan menjadi sebaliknya. Wa qala Ali radhiyallahu an, dan sahabat Ali radhiyallahu an wa qala lan dawuh sapa Aliun Ali radhiyallahu an fi khutbatin ing dalam khutbah. Cukup nggih untuk hari ini. Besok kita lanjut wa qala Aliun. Jadi besok Wakola Alien mulai halaman 91 paling atas. Hari ini kita cukupkan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduhu ilayya indah hajati ilaihi wa la tunsinuhi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.